yang mana ya? Tapi kemarin saya kirim foto berdua ya, Yuliani dan Andri di bawah. Kenapa fotonya saya sendiri pakai? Kemarin saya udah kasih ini loh teman-teman ya, fotonya tuh berdua, saya sama suami ya. Terus bajunya tuh yang udah gold juga. Ini kan tadi kita disuruhnya pakai baju apa? Gold apa bisnis? Kairan bisnisnya. Baju formal ada goldnya ya. Saya udah nurut nih teman-teman, kancingnya gold, sepatu saya juga ada goldnya ya. Jadi kalau jadi eksekutif teman-teman, saya nanti bikin slide ini ya. Nanti yang tampil itu cepet banget saya bikin slide-nya. 15 menit jadi. 15 menit jadi, saya kirim jam 12 malam tadi malam. Tapi yang lama apa teman-teman? Yang lama saya tadi di depan lemari pilih baju gitu ya. Kalau udah jadi eksekutif, kalau kita mau keluar, mau kemana tuh teman-teman, penampilan itu nomor 1. Penampilan itu nomor 1 ya. Jadi saya tadi tuh lama pilih sepatunya yang mana ya gitu. Kalau pilih sepatu berarti kan sepatunya banyak ya. Kalau gajiannya udah banyak, sepatunya banyak, jadi pilih-pilihnya lama ya. Coba kalau kita sepatunya cuma 1, nah, pakai yang mana ya? Pakai yang itu mah pada lagi ya. Kalau sepatunya banyak, berjejer-jejer kita bisa pilih gitu ya. Ini celananya, ini juga bermerek ya teman-teman, gak usah ditunjukin ya. Ada di sini lah celananya juga bermerek gitu. Terus ini gelang teman-teman, saya beli waktu saya eksekutif conference di Bangkok. Saya ke Bangkok baru sekali-kalinya itu ke Bangkok, itu juga karena diberangkatin Oriflame. Waktu itu saya ajak ibu saya jalan-jalan ke Bangkok, jalan-jalan terus kalau jalan-jalan Oriflame tuh kan nggak ada teman-teman yang hotelnya yang sempit gitu, nggak ada. Kita dapat hotelnya itu yang bagus banget, 2 minggu keliling Bangkok, Kamboja, terus satunya Singapura ya. Terus saya beli deh gelang ini. Jadi gelang ini dari Bangkok loh teman-teman ya. Terus jam, aduh sebentar ya Pak Rian, ini soalnya slide saya dikit banget, jadi saya cerita aja ya. Jamnya beli di mana jamnya? Kalau teman-teman ya, saya kasih tips nih, belanja yang nggak lama. Bukan Mbak Elna. Mbak Elna kalau online bukan ya. Ini tips saya yang belum 100 juta Mbak Elna. Kalau mau belanjanya cepat teman-teman ya. Belanja cepat itu yang bikin lama apa sih sebenarnya? Belanja kalau lama ngeliatin harga ya nggak? Ibu-ibu, aduh berapa nih? Aduh mahal. Aduh berapa nih? Aduh mahal. Aduh berapa nih? Lama gitu ya. Saya beli jam ini teman-teman menghadiahkan ke diri saya sendiri. Waktu apa ya itu ya? Pokoknya saya sering kasih hadiah deh buat sendiri-sendiri sampai lupa. Saya belinya sekarang ya. Oh sekali-kali ngasih uplet. Kan udah dibeli wajan banget. Beneran lah, saya hormat sama uplet, saya beliin wajan banget. Saya beli jam tangan ini nggak pakai diskon teman-teman, nggak pakai tanda sale ya. Jadi kalau teman-teman uangnya banyak, beli apa-apa tuh nggak perlulah yang nunggu kapan midnight sale jam 9 malam kita berangkat ke mall ngantri, nggak usah teman-teman. Kalau teman-teman pengen, teman-teman beli ya. Itu tips dari saya. Sekian, belum. Itu tips. Nah sekarang ngomongin tentang, saya mau kenalan dulu boleh ya Mbak Mutia. Agak nggak nurut nih Mbak, karena kan saya pendiam, jadi yang kenal belum banyak ya. Nama saya Julia Riani teman-teman. Harusnya nih ada foto suami ya di situ. Ya. Saya mau cerita gitu. Saya ini kan udah bulan depan tuh Oktober ya. Bulan depan adalah ulang tahun saya yang keempat bersama Oriflame, 4 tahun. Bulan depan saya akan anniversary bersama Oriflame. Terus dari 4 tahun itu, kan saya suka lupaan. Dari 4 tahun itu teman-teman, siapa yang bulan kemarin gajinya 120.000? 100 ribuan? Yang masih 100 ribuan ada nggak? Kurang nih? 100 ribuan ya?
Oke, lihat ya teman-teman, kalau teman-teman pulang dari sini mutusin untuk serius, bener-bener Oriflame. Gajian saya bulan lalu belum nyampe 100 juta, masih sekitar 85 juta teman-teman. Dalam 4 tahun, ayo gimana yang bisa ngasih teman-teman ngantor gimana 4 tahun dari 100.000 bulan pertama, kemudian di tahun keempat bisa 85 juta. Kalau saya nggak 85 juta nggak bisa tuh ngasih tips yang belanja, nggak usah begini. Kasih nggak bapak-bapak bete kan? Nungguin ibu lama banget belanja sih bu, apa sih yang dipilih? Lihatin harganya, kiranya. Ya, kalau teman jadi eksekutif udah itu skip itu semua prosesnya, langsung ambil bawa kasir ya, setuju ya? Oke, sekarang kita belajar beneran nih. Ini dipencet ini ya. Oke. Core team ya, aduh susah banget ya kalian, saya dikasih materinya ya. Core team, kenapa sih butuh core team? Ini ada nggak kalau lagi tupo terus mejanya kayak begini, ayo. Kalau lagi tupo mejanya kayak begini, dari pagi belum mandi, makan cuma sekali. Aduh, anaknya nangis, entar, mama lagi tupo, entar. Pengalaman soalnya bukan apa-apa, gitu juga dulu ya, pengalaman. Ini kalau kita core team itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang baru masuk, apa sih itu mbak di depan ngomongin belanja terus core team. Core team itu adalah orang yang sama kayak kita teman-teman ya. Pernah melihat nggak presiden nggak ada gubernurnya, presiden nggak ada menterinya, terus presiden nggak punya Pak RT. Nah kalau nggak lihat ya, mana mungkin seorang presiden ngatur penduduk Indonesia berapa ratus juta sekarang? Berapa? 245 juta. Nggak ada presiden ngatur rakyatnya 245 juta sendirian. Nggak ada teman-teman. Begitu juga kalau teman-teman mau punya bisnis yang sukses di Oriflame, kita butuh yang namanya core team. Core team itu akan kerja bareng-bareng sama kita. Core team itu akan menduplikasi gimana sih kita kerjanya. Misalnya kalau kita kerjanya, kalau aku ngerjain Oriflame-nya sehari 4 jam, kamu mau nggak 4 jam juga? Dia akan bilang mau. Kalau kita bilang yuk kita ngumpulin orderan bulan ini, kamu rekrut 2 biar kamu dapat hadiah, dolarmu dapat hadiah, dia akan ngerjain juga. Itu yang namanya core team. Sudah pada punya core team yang kayak gitu-gitu teman-teman? Belum? Ayo yang belum angkat tangan, nanti tak kencengin suaranya. Belum punya core team? Kalau belum punya core team, tadi ngajak nggak prospek ke sini atau ngajak nggak downline ke sini? Ngajak? Nah, mungkin beruntung sekali karena saya nggak punya tiket tadi buat ngajak Lanjut ya, jadi core team apa sudah tahu ya teman-teman? Core team itu apa sudah tahu ya? Nah, gimana mencari core team itu? Caranya, teman-teman harus mau ngobrol ya. Tadi kan Mbak Mutia Rizky bilang ya, harus punya skill berbicara. Ada downline kita ya, nanti kalau teman-teman naik levelnya yang sudah agak tinggi, ada downline kita yang kalau kita ngomong itu perlu diteriakin dulu. Ya kamu nih masa sehari ngerjain setengah jam, minta jadi manajer, ya mana bisa? Ada yang kayak gitu, harus digitu-gituin dulu ya. Ada yang ya tadi gimana Kak? Kalau halusnya saya kurang bisa. Yang halusnya ya, tadi kayak gini. Oh Mbak Nat bisa halus. Oh prakteknya susah ya Mbak. Kalau halus ya teman-teman, misalnya Mbak, udah tanggal 12 loh, promonya bagus banget. Kalau bisa rekrut 2, kan nanti bisa dapat nih hadiah tas sama dompet ya. Udah rekrut belum? Oh belum Mbak, kemarin tanggal saya gini ya, katanya saya penipu gini-gini. Nggak apa-apa, cari yang lain. Nah bisa dengan cara yang lembut. Tapi
nggak bisa enggak, harus ajak ngobrol teman-teman, satu persatu harus ajak ngobrol. Ini saya cerita ya. Bulan lalu tuh saya punya downline. Kalau saya punya downline, biasanya saya sapa satu-satu. Jadi kalau di reportnya Oriflame itu kan ada ya, report konsultan baru 7 hari terakhir gitu ya. Namanya siapa, itu saya biasanya kontak. Tapi saya tanya dulu upline-nya. Ini dia siapa, latar belakangnya apa, kerjaannya apa, masuk Oriflame itu waktu dia mau masuk kamu tawarin apa. Biasanya saya tanya gitu. Hari pertama saya sapa, saya nyapanya jam 8 malam. Namanya Ana gitu ya misalnya. Halo Mbak Ana, saya waktu itu chatting. Halo Mbak Ana, ini aku Yulia Mbak, upline yang Mbak di Oriflame gitu. Apa kabar? Dia jawabnya begini. Hah? Oriflame ya? Oh saya udah pernah sih Mbak. Sebenarnya saya tuh join gak pengen serius loh Mbak. Saya tuh cuman diajak-ajak sama temen saya aja, jadi saya nggak enak. Oh gitu ya Mbak, tetap lempeng, harus lempeng teman-teman. Jangan ke bawah yang disapa baik-baik kok kayak gitu, jangan gitu ya. Harus tetap lempeng, harus tetap fokus. Tujuannya adalah teman-teman mau mengambil hatinya ya. Terus kalau dia bilang itu, saya jawab lagi, oh iya nggak apa-apa sih Mbak. Bilang nggak apa-apa dulu. Gitu. Nggak apa-apa Mbak, nanti bisa beli kok kalau pengen sabun-sabun atau parfum-parfumnya bisa beli harga murah ya. Mbak tinggal di mana? Terus aja tanya. Di hari pertama masih agak cuek. Hari kedua saya sapa, beliau bilangnya, Mbak kalau jam segini saya nggak bisa bawa HP. Anak saya ada 3 lagi rewel-rewelnya. Saya bersalah nih kalau pulang kantor. Terus Mbak WA saya, terus saya harus pegang HP, saya nggak bisa dikontak kalau jam segini. Saya turutin aja. Malamnya kontak lagi gitu. Harus kekeh ya, pengen jadi eksekutif kan. Mbak, anak-anak udah bobo gitu ya. Ya coba aja kan ya, jangan menyerah sebelum berperang ya. Mbak, anaknya udah tidur. Udah Mbak, udah pada tidur gitu. Udah makan, udah ini Mbak, capek ya dari kantor ya gitu. Udah dielus-elus aja dulu. Terus ajak ngobrol ya, teman-teman. Di hari ke-5 atau ke-6 barulah agak bisa menaklukkan. Barulah agak bisa menaklukkan, agak bisa mengambil hatinya si ibu itu. Di hari ke-5 waktu saya ajak ngobrol, dia cerita banyak banget. Cerita bahwa sebenarnya capek kerja kantor, sebenarnya suara hatinya ini dia pengen di rumah. Cerita bahwa sebenarnya dia tahu beberapa orang yang sukses di Oriflame, tapi dia nggak percaya kalau dirinya sendiri itu bisa. Nah, setelah dapat kepercayaan itu, akhirnya mulai jalan dalam 2 bulan beliau jadi level 9%. Jadi lihat di gambar ya teman-teman. Kalau mau ketemu dengan core team, teman-teman harus perlakukan orang itu sama dan sejajar. Meskipun misalnya saya nggak akan bilang pakai ajian yang mungkin teman-teman bilang ini ya, Mbak Yulia udah punya BMW, udah punya gaji 85 juta, makanya orangnya nurut. Enggak, sama aja juga. Saya juga kadang dicuekin, juga kadang dianggap terlalu tinggi gitu. Mbak mau udah lama, 4 tahun ya pantesan 80 juta. Itu nggak boleh yang kita, ya udah kalau nggak mau ya udah. Nggak boleh kayak gitu ya. Jangan gitu, tetap baik, tetap lembut. Pokoknya ingat-ingat di gambar ini, mau seperti apapun harus kita tetap baik gitu ya. Nih cara mencari core team, udah paham ya teman-teman ya. Jadi ajak ngobrol, harus lempeng, jangan gampang emosi, tenang ya. Nah, ini biasanya ya. Kalau lagi ngobrol sama manajer saya gitu, kalau lagi tupo nih ya misalnya tanggal 25, 26, saya suka pakai gini. Woi, gimana jualan kacangnya gitu. Apa tuh jualan kacang? Dikacangin maksudnya. Akan ada teman-teman ya, akan ada orang-orang yang kita rekrut kemudian
nggak jalan. Itu pasti ada, itu nggak bisa dihindari. Jadi jangan ngerasa heran atau aneh gitu ya. Kok saya rekrut 20 orang? Ya kejawab saya cuma 3 orang. Nggak usah bingung, nggak usah paling ngerasa nggak bisa atau apa, semua orang melewati itu teman-teman. Jadi kalau yang terjadi gini gimana? Kita misalnya BBM nggak dibales, kita WhatsApp kan ada itu ya, WhatsApp emang pinter banget ya. Ada biru-birunya tuh kan kalau udah dibaca. Tandanya biru 2 tapi nggak dibales, aduh sakitnya. Udah nggak usah sakit-sakit ya. Aduh biasa aja deh, gitu nggak usah terlalu hati. Kalau kita dicuekin, misalnya sama orang yang kok tadinya dia pas gabung itu menggebu-gebu gitu, pas gabung itu yang kayak oh iya aku mau ya, tapi begitu dikasih katalog hilang dia, tenggelam di telan bumi. Nggak usah takut, itu dialami oleh siapapun. Nah kalau itu yang terjadi teman-teman, balik lagi ke kitanya. Biasanya kitanya nggak cukup terbuka sama downline. Downline itu akan terbuka kalau kitanya juga terbuka sama dia gitu. Jadi jangan ngarepin downline akan cerita impiannya sebelum kita sendiri juga cerita impian kita. Jangan ngarepin kayak tadi downline akan cerita bahwa sebenarnya dia begini tanpa kita sendiri cerita. Waktu saya mancing downline saya itu saya juga cerita teman-teman. Aku tuh ya mbak, mas-masan dulu. Aku tuh ya mbak, dulu tuh aku jualan kue online tuh dapat sih mbak duit sekitar 10 jutaan, 15 jutaan setiap bulan. Tapi aku capek mbak, anak-anakku juga udah mulai gede-gede kan, butuh waktu gitu. Nah ketika aku ngomong anakku udah mulai gede-gede butuh waktu, itu yang kayak gitu di kepalanya kayak yang gitu. Iya juga ya. Terusin lagi ngomong, ya suamiku alhamdulillah udah resign mbak setahun yang lalu setelah 13 tahun kerja, karena memang dari Oriflame ini bisa diandelin. Tuh lagi ting gitu lagi. Ya, jadi kembali lagi kalau yang kita colek itu nggak merespon, biasanya kita kurang pandai berkomunikasi teman-teman ya. Jadi sama setiap downline itu beda-beda ya, beda-beda banget. Kalau udah masuk diapain gitu ya? Kalau udah masuk Oriflame diapain? Teman-teman pasti upline-nya menyediakan training ya kan? Ada ya training? Saya bilang nggak ada, biasanya sih ada tapi nggak pernah ikutan aja. Biasanya sih gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa menjelaskan itu pun bukan masalah ya. Teman-teman nggak bisa menjelaskan Oriflame yang aduh kayak ngomong kayak Mbak Yulia gitu nggak bisa, nggak apa-apa teman-teman, nggak bisa, tapi teman-teman harus aware, harus tahu kapan upline-nya mengadakan apa ya, atau harus tahu kantor cabang mengadakan training apa di tanggal apa, harus tahu. Terus kalau udah tahu diapain, diajak ke situ ya. Jadi yang jelasin bisa upline-nya, bisa training yang diadain oleh kantor cabang. Kan suka ada tuh ya webinar, training di Facebook, macam-macam. Kadang ketemuan kayak gini juga penting ya. Jadi diajak. Pernah nggak main puzzle? Pernah? Nah, puzzle apa sukanya? Di rumah saya punya Dora, punya apa ya, banyak banget puzzle. Jadi nanti ya teman-teman, kalau jaringannya udah mulai besar, manajer, SM dan seterusnya, teman-teman harus ingat prinsip ini. Bangun jaringan itu sama dengan kita menyusun puzzle, teman-teman. Kalau nyusun puzzle gimana? Misalnya kita gini, kumpulin jadi satu terus kita bentuk kotak. Jadi nggak gambarnya? Nggak jadi ya, harus pilih-pilih dulu. Ini cocok ini, kalau nggak sesuai di pinggirin, ini cocok sama ini, nggak sesuai pinggirin, sampai akhirnya jadi satu bentuk yang bagus. Itulah bikin jaringan teman-teman. Ada satu kata-kata bagus, bentar ingat. Soalnya
sebenarnya semua orang bisa. Sebenarnya semua orang bisa sukses di bisnis ini, tapi tidak semua orang mau. Ya, this business is for pokoknya saya pernah lihat nonton di YouTube gitu ya, ada namanya Eric Worre, itu dia hebat banget. Dia bilang gini, sebenarnya semua orang itu bisa loh, sebenarnya semua orang tuh bisa sukses di sini, tapi nggak semua orang akan mau ngelewatin proses-prosesnya. Ya, nggak semua orang akan mau ngelewatin proses-prosesnya. Ada teman-teman yang akan tumbang nanti ketika ditolak orang ke-50 misalnya. Ada yang akan tumbang ketika suaminya bilang nggak usah. Ada yang akan tumbang ketika misalnya, aduh kerjaan kantor udah sibuk banget deh, nggak usah deh saya gitu-gitu. Ada yang akan tumbang karena udah kayaknya saya nggak bisa. Ya, kalau teman-teman mau yang seperti ibu-ibu eksekutif ini, harus bisa mengeliminasi segala kata nggak bisa. Ya, harus udah buang-buang jauh semua alasan. Bisnis itu bukan sulap, bukan sihir ya, bukan kocok-kocok arisan, woi eksekutif, woi diamond, bukan. Tapi harus dikerjain ya, ya banget ya. Tadi mana bilang kerjain, pulang dari rumah tulis di sini. Kerjain. Ya. Slide terakhir. Waktunya masih berapa lama lagi? Oh, udah lewat. Oh, ya. Kalau udah lewat mah begini Pak tandanya. Udah lewat suruh begini. Satu lagi ya. Oke. Kucing. Saya punya 2 kucing di rumah. Saya pecinta kucing. Kucing aja teman-teman bisa kerja sama. Ini mungkin dia ada bau-bau ikan di seberang, jadi dia mau nyolong, dia mau lewat. Kucing aja bisa kerja sama, masa manusia enggak ya teman-teman? Kalau teman-teman misalnya join udah berapa lama tapi belum nemu core team ya, tanyakan ke diri sendiri, apakah saya orang yang gampang diajak kerjasama. Mungkin salahnya bukan di orang yang kita rekrut, tapi diri kita sendiri masih susah diajak kerjasama. Jadi selalu ngaca lagi, apakah kita sudah baik sebagai upline, apakah kita sudah baik sebagai downline ya. Oke, sukses selalu teman-teman semuanya.